Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 23 Oktober 2025. Dan tentu beragam informasi telah kami sajikan pada edisi cetak kita hari ini. Maka dari itu beberapa halaman, headline dan juga rubrik akan kita ulas lebih lanjut pada tayangan ini. Nah, bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami, langsung dapat menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 081141135555. Langsung saja di halaman utama kita, Tribuners, hadir informasi dari Ditjen Pesantren yang jadi hadiah Prabowo. Melengkapi informasi ini, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menjadi hadiah dari Presiden Prabowo Subianto. Ini kabar gembira bagi dunia pesantren dan juga jutaan santri di seluruh Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan kabar gembira ini bertepatan Hari Santri Nasional di tahun 2025 ini pada Rabu 22 Oktober 2025 kemarin. Di Ibu Kota Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Api, Inspektur Upacara Hari Santri di lapangan Masjid Raya Al-Markas Al-Islami, Jalan Masjid Raya, Timungan, Lompoa, Bontoala. Dari Kabupaten Baru, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman serahkan bantuan 5 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Baru. Diperuntukkan untuk perbaikan jalan menuju Kampus 2 Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru. Dan usulan pembentukan Ditjen Pesantren bergulir di era Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dilanjutkan Yakut Kholil Komas, dan terwujud di masa kepemimpinan Nasaruddin Umar. Setelah melalui proses panjang, Presiden Prabowo memberikan persetujuan atas prakarsa tersebut, menandai babak baru bagi penguatan lembaga pesantren di tanah air. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren terbit melalui surat nomor B617-DD1-HK0300-10-2025 tertanggal pada 21 Oktober 2025. Tentu ditandatangani langsung oleh Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menambahkan, kehadiran Ditjen Pesantren akan memperkuat peran pesantren dalam 3 bidang utama, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, tentu pemerintah Kota Makassar berkomitmen memperkuat pembangunan karakter generasi muda melalui Ranperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren. Ranperda dibahas dalam sidang paripurna DPRD Kota Makassar pada Selasa 21 Oktober 2025 dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Api mengapresiasi inisiatif DPRD yang berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, termasuk bidang pendidikan keagamaan. Tentu melalui Ranperda ini, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan nyata mulai dari fasilitas infrastruktur pendidikan dan asrama pesantren, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga kemitraan pesantren dalam pemberdayaan sosial ekonomi umat. Dan ia menegaskan, Ranperda ini bukan sekedar dokumen administratif, tapi juga komitmen moral pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan bermartabat secara sosial. Masih pada headline utama kita, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga peringati Hari Santri Nasional di lapangan Masjid Raya Al-Markas, dan upacara yang digelar Kementerian Agama Makassar itu diikuti oleh ribuan santri, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, serta jajaran Forkopimda. Api membacakan amanat Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar, di mana tahun ini Hari Santri mengusung tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia dan menandai 10 tahun penetapan Hari Santri sejak tahun 2015 kemarin. Nah, dalam amanat tersebut, Api menegaskan Hari Santri bukan sekedar seremoni, melainkan momen refleksi perjuangan umat Islam mempertahankan kemerdekaan. Nah, ia mengingatkan juga peristiwa resolusi jihad di tanggal 22 Oktober 1945 yang dicetuskan Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi tonggak lahirnya semangat perjuangan oleh rakyat. Tentu Api juga menyampaikan pesan penting Menteri Agama, pesantren memiliki peran besar dalam sejarah pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Kini santri dituntut tidak hanya menguasai kitab, tetapi juga teknologi, sains, dan bahasa dunia. Dalam kesempatan itu, Api menyampaikan duka atas musibah kebakaran di Ponpes Al-Fauzi, Sidoarjo, serta menegaskan komitmen pemerintah terhadap dunia pesantren melalui berbagai program,
seperti dana abadi pesantren, makan bergizi gratis, dan layanan kesehatan bagi santri. Di samping itu ada juga FKPP, Sulsel, yang minta pesantren tak dipolitisasi. Masih sejalan dengan headline utama kita, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Sulawesi Selatan Afifuddin Harisa menilai pembentukan Ditjen Pesantren langkah strategis pemerintah dalam memperhatikan dan memperkuat lembaga pesantren di Indonesia. Menurutnya, keberadaan Ditjen Pesantren akan membuat pesantren berdiri sendiri secara struktural, terpisah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dan ia menilai, dengan struktur baru ini, pengelolaan anggaran pesantren akan menjadi lebih profesional karena tidak lagi tercampur dengan madrasah. Terpenting lagi, kata Afifuddin, pesantren harus mendapat perhatian sama besar madrasah. Ia juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menyusun regulasi terkait Ditjen Pesantren. Masih di halaman utama, Tribuners, tangan saya sobek tahan tendangan Ramang. Inilah yang menjadi headline utama dari pernyataan Hari Chong, di mana kalaulah kesehatan itu keberuntungan, maka Hari Chong 87 tahun adalah saksi hidup. Dialah kiper di masa jaya tim Andi Ramang, periode 1924 hingga 1987. Dia saksi hidup dan membawa nama harum PSM sebagai tim juara berkarakter keras. Dia ikut mempersembahkan 2 trofi juara PSM pada tahun 1957 dan pada tahun 1959. Bersama supporter, dia saksi mata sukacita 3 kali, PSM juara Liga PSSI Nasional, Liga 1 Mandiri, dan juara Liga 1 periode 2022-2023. Kemudian Hari Chong, penjaga gawang sekaligus tim yang merasakan karakter keras tim Juku Eja. Hari Chong lah jadi saksi dahsyat sepakan kaki kiri Ramang, gocekan bola Suardi Arlan, dan umpan matang Nur Salam. Dikatakan oleh beliau, saya tak pernah lagi temukan pemain seperti Ramang. Kalau tendang 10 bola, 9,5 itu masuk ke gawang. Ini tangan kanan saya sampai sobek karena tahan tendangan Ramang, ujar Hari saat diwawancara virtual bersama Tribun dari Jakarta, Rabu 22 Oktober 2025. Nah, pendiri Museum Pustaka Tionghoa Indonesia Asmi Abu Bakar menyebut, selain Ramang, Hari Chong jadi legenda kiper PSM Makassar. Hari tentu pada saat itu berusia 17 tahun saat kali pertama jadi penjaga gawang PSM Makassar. Kala itu 1954, PSM Makassar berulang tahun ke-38. 11 hari menjelang ulang tahun ke-110, Hari Chong masih bugar dan lancar mengisahkan 70 tahun kecintaan dan hatinya untuk Juku Ejaya. Mengenakan topi dan official jersey 2015-16 Rabu 22 Oktober kemarin, Hari begitu bergairah mengisahkan ke PSM-emannya. Karena indera dengarnya mulai melemah, dia didampingi putranya Billy dan 2 cucunya. Dia satu dari 15 narasumber serial podcast 110 tahun PSM dengan tema Jasa Besar Etnis Tionghoa untuk PSM. Dia menjawab pertanyaan dengan logat Makassar tebal dan kental. Nah, jurnalis olahraga Tribun Alfian Taufik mewawancarainya bersama Joseph Wijaya, bek tangguh saat PSM juara Perserikatan musim 1991-92, dan Edward Chong, putra Hari yang bermain di Arseto dan pelatih timnas U23. Nama Tionghoanya adalah Oi Sik Chong, nama PSM-nya Hari Chong. Saat kali pertama dipanggil jadi kiper untuk PSM usianya masih 19 tahun. Di usia ke-20 tahun bersama Andi Ramang, Chong sudah mempersembahkan trofi juara PSSI bagi PSM Makassar di tahun 1957. Dan untuk lebih lengkapnya, Tribuners bisa langsung saksikan di kanal YouTube Tribun Timur dengan tajuk Jasa Besar Etnis Tionghoa untuk PSM Makassar. Ditutup dengan informasi eksklusif, terima tantangan Prabowo, Kepala BGN ungkap cerita di balik lahirnya program MBG. Program makan bergizi gratis diusung Presiden Prabowo Subianto ternyata telah lama menjadi cita-citanya, berangkat dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi anak-anak Indonesia. Oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan keinginan kuat Prabowo untuk memberi makan jutaan anak Indonesia lahir dari pengalaman lapangannya yang sering turun ke daerah-daerah. Tentu beliau melihat bahwa banyak anak Indonesia itu yang pertumbuhannya kurang baik. Dadan yang terlibat sejak awal menceritakan bahwa program ini awalnya bernama Makan Siang Gratis.
Dadan mengungkapkan ia adalah salah satu dari 6 orang tim pakar yang dibentuk untuk menyusun visi misi dari pasangan Prabowo Gibran. Nah, seiring kemenangan Prabowo dalam Pilpres, diskusi mengenai program ini semakin intensif. Sang presiden punya keinginan khusus, program ini harus dijalankan oleh sebuah badan, bukan kementerian. Dadan mengisahkan momen mengejutkan saat dirinya ditawari untuk memegang tampuk kepemimpinan BGN. Tentu ada beberapa petikan wawancara yang bisa kemudian dilihat atau juga didengarkan oleh Tribuners, yakni salah satunya adalah Bapak waktu itu dilantik sebelum Pak Prabowo dilantik. Apakah kemauan datang dari diri sendiri atau bagaimana? Nah, dijawab oleh beliau, saya ini menjadi kepala Badan Gizi atas keinginan dan permintaan Pak Prabowo Subianto. Dan jauh sebelum beliau dilantik, kita sudah membicarakan program ini sejak Juni 2023. Dan kita launching program ini tanggal 15 Agustus 2023, jauh sebelum Pilpres dilakukan. Jadi, program ini sudah lama dicita-citakan oleh beliau dari pengalaman lapangan, operasi yang sering turun ke daerah-daerah, dan konsep yang dilaksanakan sekarang kebetulan merupakan hasil pilot project yang saya laksanakan di Sukabumi. Nah, untuk lebih lengkapnya, Tribuners bisa langsung akses ke kanal Tribun News dengan tajuk Terima Tantangan Prabowo, Kepala BGN ungkap cerita di balik lahirnya program MBG. Masih akan ada beberapa headline dan juga rubrik yang akan kita ulas, Tribuners. Selanjutnya pada halaman 3 edisi hari ini adalah rubrik Gebrakan Sang Pemimpin 2025. Hadir informasi dari Maros yang berhenti rekrut P3K, kemudian Bupati Takalar yang lantik camat pertama Laikang, dan kemudian informasi lainnya seperti ada kesehatan gratis yang datangnya dari Kabupaten Takalar juga. Informasi pertama datangnya dari Kabupaten Maros untuk headline di Gebrakan Sang Pemimpin 2025 ini adalah pemerintah Kabupaten Maros yang memastikan tidak merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Keputusan tersebut diambil setelah proses pengangkatan P3K paruh waktu 2025 rampung. Oleh Kepala BKPSDM Maros Andi Sri Wahyuni AB mengatakan bahwa sebanyak 90 tenaga honorer belum terangkat menjadi P3K karena telah mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Sri Wahyuni menegaskan pemerintah Kabupaten Maros akan menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait tindak lanjut status tenaga honorer sejalan dengan aturan nasional penghapusan tenaga non-ASN. Wakil Bupati Maros, Mutasim Mansur, menyatakan dana formasi P3K tidak lagi dianggarkan pada tahun 2026. Nah, kemudian Bupati Maros, Andi Syafril Kaidirsyam, memastikan bahwa seluruh gaji bagi ASN, P3K, dan P3K paruh waktu telah dialokasikan dalam APBD di tahun 2026 nanti. Ia menegaskan meski tahun depan tidak ada pengangkatan pegawai baru, seluruh hak pegawai tetap terjamin dan dibayarkan tepat waktu. Kemudian, Bupati Maros juga menyatakan bahwa tidak ada yang dirumahkan, di mana ia memastikan tidak akan ada pengurangan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Maros. Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga stabilitas tenaga kerja, terutama di sektor pelayanan publik. Saat ini, pemerintah Kabupaten Maros memiliki 6.876 ASN dan 1.535 P3K aktif, terdiri dari 1.033 tenaga guru, 311 tenaga kesehatan, dan 191 tenaga teknis. Sementara itu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu berjumlah 4.720 orang yang tersebar di berbagai OPD. Dan di samping itu, bukan hanya dari Kabupaten Maros saja, tapi ada juga datangnya dari Kabupaten Takalar, Bupati Takalar yang lantik camat pertama Laikang. Di mana ini momentum bersejarah bagi wilayah baru hasil pemekaran dari Kecamatan Mangarabombang. Kecamatan Laikang dibentuk melalui surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri nomor 145/5726/BAK tertanggal 22 September 2022. Pemekaran ini diharapkan mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan di pesisir selatan Takalar. Marwan, sosok ASN berpengalaman yang lahir di Takalar pada 3 Maret 1976, sebelumnya menjabat sebagai berbagai posisi, mulai dari Lurah, Kabid Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos, hingga PLT Kadis PKB P3A Takalar. Ia menyelesaikan pendidikan S2 Manajemen Pemerintah Daerah di UIT Makassar, dan Marwan menyatakan amanah ini adalah sejarah tersendiri dalam karirnya. Tentu ia berkomitmen mendukung visi Bupati Takalar maju dan berdaya saing melalui ekonomi digital, dengan fokus pada pembenahan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Masih ada satu headline juga yang akan menemani kita Tribuners, yakni pada halaman 9 edisi hari ini, yakni rubrik Tribun Makassar. Kita beralih ke halaman selanjutnya, ada 4 headline yang juga menemani kita pada rubrik Tribun Makassar hari ini. Dimulai dari Sudiang Barombong Pilot Project Urban Farming, kemudian dilanjutkan dengan Ayo Ikut Nikah Masal Gratis, kuota ada 50 pasangan, dan ditutup dengan lawan stunting, cegah nikah dini dan juga konsumsi ikan. Informasi pertama, pemerintah Kota Makassar menunjukkan keseriusannya kembangkan program urban farming. Pemerintah kota baru saja menggelar rapat koordinasi tentang program tersebut di Balai Kota Makassar, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rabu 22 Oktober, dan rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar. Program melibatkan kerjasama lintas perangkat daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan. Juga, Dinas Perikanan dan Pertanian jadi leading sektor atau penanggung jawab program urban farming. Urban farming di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, dan Kelurahan Barombong, Kecamatan bakal jadi pilot project. Bukan hanya sebagai lahan pertanian, program ini akan terintegrasi dengan peternakan, perikanan, hingga pengolahan sampah menjadi manggot atau biopori. Oleh Kepala DP2 Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengatakan bahwa masing-masing OPD ambil peran dan Dinas Lingkungan Hidup akan mengurusi pengolahan sampahnya. Dinas Ketahanan Pangan akan membuat tempat penyimpanan hasil panen. Dinas Pekerjaan Umum mengurusi infrastruktur, yakni drainase dan jalan. Dan Dinas Perhubungan akan mengurusi kelistrikan kawasan urban farming. Jadi semua terintegrasi di dalam dan nanti akan segera dibuatkan SK Wali Kota terkait keterlibatan 5 OPD tersebut, katanya. Urban farming tidak hanya sebatas pemanfaatan lahan sempit, tetapi akan menjadi penggerak ekonomi masyarakat lokal. Urban farming sekaligus menjadi eduwisata bagi masyarakat yang ingin bercocok tanam. Apalagi urban farming akan memiliki greenhouse tersendiri. Nah, program urban farming dipastikan berjalan pada APBD pokok 2026 oleh Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, mengatakan bahwa estimasi anggaran pembentukan satu urban farming sekitar 4 miliar rupiah, total 8 miliar rupiah untuk 2 urban farming di Sudiang dan juga Barombong. Agar lebih maksimal, pengelolaan urban farming akan melibatkan sumber daya dan yang berpengalaman, misalnya lulusan pertanian, peternakan, perikanan. Tentu untuk targetnya sendiri, hasil produksi urban farming bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan bahan dapur sistem pelayanan pemenuhan gizi atau makan bergizi gratis. Selanjutnya adalah kabar baik bagi Anda yang berencana melepas masa lajang tahun ini. Memeriahkan hari ulang tahun ke-418 Kota Makassar, pemerintah kota melalui Dinas Sosial akan menggelar nikah massal. Nah, program ini menjadi salah satu bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kota terhadap warganya. Khususnya bagi pasangan yang telah menikah secara agama namun belum tercatat secara resmi oleh negara. Kegiatan ini gratis dengan kuota 50 pasangan di berbagai kecamatan. Oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Jufri, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program rutin pemerintah daerah setiap tahunnya. Tujuannya adalah memberikan kemudahan administrasi pernikahan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya untuk mengurus pencatatan pernikahan secara legal. Peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti berdomisili di Kota Makassar dan merupakan keluarga kurang mampu, diverifikasi melalui data terpadu kesejahteraan sosial. Akad dan resepsi nikah akan dilangsungkan pada 7 November 2025 mendatang. Dan kegiatan ini wajib selesai pada hari yang sama karena 8 November akan dilanjutkan agenda resmi peringatan Hari Ulang Tahun Kota Makassar. Nah, setelah prosesi isbat, seluruh pasangan langsung menerima akta nikah resmi dari negara. Jadi ini kabar gembira untuk teman-teman semua yang kemudian masih terkendala mungkin ya, segera lakukan mungkin mencari informasi lebih lanjut dulu, karena untuk informasi skala generalnya sudah kami sampaikan. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung mungkin menghubungi dinas terkait, yaitu Dinas Sosial. Ditutup dengan TPPKK Kota Makassar yang mengajak PKK Kecamatan Kepulauan Sangkarang untuk memperkuat edukasi bahaya pernikahan dini dan memanfaatkan potensi kekayaan laut dalam menurunkan angka stunting. Nah, hal ini menjadi salah satu fokus evaluasi dalam kegiatan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dari TPPKK Kota Makassar di Gedung PKK Kecamatan Kepulauan Sangkarang pada Rabu 22 Oktober kemarin. Hasil monitoring, salah satu hal yang menjadi perhatian tim adalah masih tingginya angka stunting di Sangkarang
Dan maka dari itu anggota Pokja 4 TPPKK Kota Makassar, Dr. Irma Kusuma, ia mengatakan bahwa kondisi tersebut harus segera diatasi dengan pendekatan gizi dan edukasi yang berkelanjutan. Kemudian anggota Pokja 1 TPPKK Kota Makassar, Pusparida, yang menilai stunting di kepulauan juga dipengaruhi masih maraknya praktik pernikahan dini. Menurutnya hal tersebut berkaitan erat dengan kesiapan fisik dan mental calon ibu dalam menjalani kehamilan dan mengasuh anak. Kemudian Ketua Pokja 3 TPPKK Kota Makassar, Erika Novianti, ia menekankan sebagai wilayah kepulauan dengan potensi hasil laut yang melimpah, Sangkarang seharusnya mampu mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk meningkatkan konsumsi bergizi seimbang. Ditutup dengan tentu banyak potensi yang dikembangkan seperti pengolahan hasil laut, budidaya rumput laut, hingga pembuatan produk yang bernilai ekonomi seperti kerupuk teripang. Dan tentu inovasi semacam ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat kepulauan. Nah, itulah tadi juga informasi yang sekaligus menemani kita di akhir-akhir menit penutupan hari ini. Maka dari itu, bagi Tribuners yang hendak mungkin mengupdate informasi terbaru, langsung saja ke kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, ataupun juga secara real time di website kami, www.tribuntimur.com. Akhir kata, saya Fiorena Jeretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Sri Kandi Women Support Women, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan.
Melalui program Inspiring Sri Kandi Woman Support Woman, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Sri Kandi Woman Support Woman, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Melalui program Inspiring Sri Kandi Woman Support Woman, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan
bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Sri Kandi Women Support Women, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Melalui program Inspiring Sri Kandi Women Support Women, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.